Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat. Kembali kita berkumpul bersama-sama walaupun masih secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang beribadah di hari Minggu, di mana kita sudah kurang lebih mungkin 9 bulan kita tidak bertemu antara satu dengan yang lainnya, masih secara online. Tapi kita tetap sukacita, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu pun damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan
penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau baik, teramat baik buat kehidupan kami. Bapa, kalau Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dari tidur semalam, daripada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, jiwa yang segar dan diberkati oleh Engkau, kami terlalu yakin dan percaya itu karena penyertaan-Mu Bapa yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami Tuhan Yesus sebentar akan memulai ibadah pada pagi hari ini, Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga setiap ibadah kami Tuhan Yesus dapat berkenan di hadapan-Mu. Bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu kami, sehingga kami tidak fokus Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu, kami bersatu hati, kami patahkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh-Mu saja yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami Bapa, khususnya juga Tuhan Yesus di ruangan kami, Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Bapa, layakkan kami, sucikan hati dan pikiran kami agar kami layak untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Mari kita tanggalkan segala beban pikiran kita, persoalan kita, apapun yang kita hadapi. Biarlah kita mau tinggalkan semua itu, kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Mari kita besarkan nama Tuhan, kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, mari kita puji Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira padamu. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama-Nya Tuhan aja. Tuhan yang berdaya, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bersama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, marilah puji Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama-Nya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Silakan duduk. Kalau pujian ini mengatakan Tuhan yang menolong hidup kita, kemana saudara minta pertolongan selain kepada Tuhan? Mungkin kepada saudara, atau mungkin kepada orang tua, atau mungkin kepada tetangga, teman, kerabat. Itu tidak menjamin kehidupan kita. Tapi kita mau hanya pertolongan kita, yaitu Tuhan Yesus saja. Kita ganti pujian kita dengan Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heran, Allah yang cinta semua.
Haleluya. Pujian ini mengatakan kalau Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Jadi seluruh sidang jemaat, persoalan apapun yang seluruh sidang jemaat alami, hadapi, percaya kalau Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mampu untuk mengangkat setiap beban, masalah, mencukupi kita. Jadi jangan ragukan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita ganti pujian dengan biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar bumi akan bergoyang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Mari seluruh sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kemenangan terjadi di sini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan itu dapat menjadi dupa yang berbuah harum di hadapan-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan datang sebagian dari sabda firman-Mu, ajar kami untuk duduk diam, fokus kepada firman-Mu, sehingga setiap firman Tuhan Yesus yang dibentangkan boleh kami mengerti, kami pahami, sehingga boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menaburkan firman-Mu, Engkau pakai Tuhan Yesus lebih heran, Kau sembunyikan ya di belakang salib-Mu Bapa. Bukakan rahasia firman-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari bibir hamba-Mu semuanya itu berasal dari Engkau. Kami juga teringat bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang ingin coba-coba Tuhan Yesus mengganggu kami satukan hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Kamu saja yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sucikan hati dan pikiran kami, agar kami dapat layak untuk menerima firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah bersuka cita pagi hari ini karena kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita saatnya akan mendengar firman Tuhan, ya. Selama ini kita selalu mendengar firman tentang penghiburan, berkat dan sebagainya. Tapi pada siang hari ini mungkin agak beda, tetapi inilah fakta yang harus disampaikan. Saya akan berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, bijak melihat tanda zaman. Ya, tentu saja setelah saya banyak buka-buka Alkitab, firman apa yang harus saya sampaikan, akhirnya dapatlah sebuah judul, bijak melihat tanda zaman. Mari kita buka di dalam Wahyu. Jarang ya kita baca kitab Wahyu, karena banyak orang yang merasa Wahyu itu kitab yang menyeramkan. Di dalam kitab Wahyu aja kalau saudara baca itu ada binatang yang menyeramkan. Nah, ada 8 binatang yang menyeramkan dan menghancurkan dan mematikan, dan itu ada. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat beberapa di antaranya di dalam Wahyu pasal 13 ayat pertama. Saya bacakan ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Di sini tertulis ada seekor binatang yang keluar dari laut. Dan bentuknya memang nggak ada gambar, nggak ada UHP, proyektor. Tapi dari bacaan ini saudara bayangkan aja sendiri ya. Kita bayangkan bagaimana bentuknya. Lalu ada juga binatang yang keluar dari bumi. Kalau saudara baca di dalam ayatnya yang ke-11. Wahyu 13 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dan aku melihat binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, saudara, di sini ini adalah satu peringatan sebetulnya. Satu penglihatan yang pernah dilihat oleh seorang yang bernama Yohanes ketika dia berdoa dibuang di pulau Patmos. Yohanes itu dia pernah mau dibunuh berkali-kali tapi tidak mati, bahkan dimasukkan ke dalam penggorengan yang panas mendidih tapi juga tidak mati. Akhirnya bagaimana ya ini rasul, lalu dibuang di pulau Patmos, pulau yang kering gersang, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tapi di sana dia tidak mati, malah dia berdoa dan kesempatan untuk menyangkal diri berpuasa. Disitulah dia melihat penglihatan, di antaranya yang indah-indah yaitu surga. Kalau saudara baca Wahyu 21, 22 itu semua diperlihatkan kepada Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, 2 binatang ini adalah lambang dari apa? Yang satu lambang dari antikris, dan yang satu lagi adalah nabi palsu. Dan kita sudah terlalu amat sangat sering mendengar ya, antikris, nabi palsu itu akan muncul pada akhir zaman. Dan saat ini sebetulnya nabi palsu dan antikris itu sudah ada di antara kita. Di dunia ini sudah ada. Nah, saudara, kalau nabi palsu
kemudian antikris sudah ada, itu artinya kita sudah hidup di zaman akhir. Bukti bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Nah, dua makhluk ini ya, dua pribadi, yaitu nabi palsu dan antikris, ini akan menyesatkan banyak umat Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini firman Allah mengingatkan kepada saya, kepada saudara. Karena mereka itu akan menyesatkan, justru yang disesatkan siapa? Umat Tuhan. Orang yang tahu firman, orang yang sudah sering dengar, oh ada antikris, ada nabi palsu, oh ada Tuhan Yesus Kristus. Justru orang-orang yang seperti itu, karena dia terlalu banyak sering mendengar, kadang kan namanya dunia ini menyodorkan banyak fakta. Mungkin saudara akan berpikir, loh katanya nabi palsu, tapi kok dia bernubuat dan benar, digenapi. Dia menyembuhkan orang sakit sembuh. Dia membangkitkan orang mati bangkit. Nah, itulah pekerjaan iblis yang akan menyamar. Dan hal-hal seperti itu kan seringkali didengar, disaksikan oleh justru anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Karena mereka akan membuat banyak tanda-tanda ajaib. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-14 dari Wahyu 13 ini dikatakan bahwa ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Inilah tanda-tanda ajaib yang dibuat oleh antikris dan nabi palsu ini. Mereka terluka, seharusnya mati, tapi nggak mati. Bahkan ayat yang ke-15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara, bahkan mereka bisa membuat patung berbicara. Mereka terluka tetapi tidak mati. Lanjut ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, itu mungkin spekulasi kita, banyakkan orang membicarakan itu tentang chip. Tapi kebenarannya kan kita nanti akan lihat. Tuhan mau supaya kita memiliki hikmat. Kalau kita lanjut ayat yang ke-17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Kita semua tahu hikmat itu datang dari mana? Firman Tuhan. Jadi orang yang gak memiliki firman Injil sepenuh, hanya Kristen-Kristen saja, dia tidak akan mampu memahami. Dia akan mudah disesatkan, mudah diombang-ambingkan oleh berita-berita. Namanya nabi itu kan memberitakan firman juga. Tetapi yang disampaikan itu diputar balikkan. Ya. Itulah sebabnya kita harus punya modal, fondasi iman yang kuat, yang teguh, yaitu firman Tuhan. Jangan hanya senang mendengar, oh khotbah ini lucu, khotbah ini bagus. Tetapi kalau tidak didasari oleh firman Tuhan, itu hanya menyenangkan jiwa saja. Jiwa kita senang, tetapi kita tidak tahu apa sesungguhnya firman Tuhan. Mungkin yang diingat hanya lucu-lucunya, ya, terkesan. Firmannya sendiri kadang orang suka mengabaikan. Lalu ayat yang ke-18 tadi ya, bagian B. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, ini pun mungkin dari kecil kita udah tahu ya. Bahkan
mungkin dari media-media, perbincangan orang-orang muda Kristen, ibu-ibu, bapak-bapak, terlalu sering kita mendengar tentang antikris dengan lambangnya 666. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah semua itu yang kita dengar, yang kita baca dari kitab Wahyu pasal 13 ini pasti terjadi. Pasti digenapi. Karena tadi kita nyanyi kan, biar bumi akan berlalu, biar langit akan bergoncang, firman Tuhan itu gak akan berubah, tidak akan berlalu. Dan setiap firman pasti digenapi. Coba nubuatan tentang kelahiran Yesus, itu udah ribuan tahun yang lalu, digenapi. Kematiannya digenapi, kebangkitannya digenapi, naik ke surga juga digenapi. Kedatangannya yang kedua kali pasti digenapi. Nah, tanda-tandanya ya ini, munculnya dua antikris dan nabi palsu ini. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita tahu bahwa semua itu pasti terjadi, pasti digenapi, maka kita harus menerima untuk jangan takut untuk membaca dan belajar kitab Wahyu ini. Karena bagi orang percaya, bicara tentang antikris, bicara tentang nabi palsu, itu sesungguhnya seharusnya tidak menakutkan. Karena apa? Itu satu bukti bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Atau satu bukti bahwa firman Tuhan digenapi. Tuhan pasti datang untuk kali kedua, bukan omong kosong. Nah, peringatan ini juga diberikan kepada kita agar apa? Kita jangan mengandalkan apa yang namanya uang atau kekayaan. Karena kita tadi sudah baca kan, bahwa orang tidak bisa membeli, tidak bisa menjual kalau tidak memiliki tanda bilangan itu, yaitu 666. Berarti mau saudara punya uang di Bank London, di Bank Swiss, dimanapun, itu gak ada masa di mana uang itu tidak berarti. Jangankan nanti, sekarang aja banyak kan peristiwa yang menyadarkan kita bahwa uang itu bukan segalanya. Jadi ada masa di mana uang tidak berarti. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, peringatan ini diberikan kepada kita supaya apa? Kita menggunakan waktu yang ada, waktu yang sudah singkat ini. Untuk apa? Jangan kita pakai untuk kesenangan kita saja, mengejar harta. Kan tadi saya sudah singgung, jangan hanya mengejar kekayaan, uang. Juga jangan bangga kalau uangnya banyak. Tetapi juga jangan cemburu kepada orang yang punya banyak uang. Karena ada masa di mana uang itu tidak bisa buat jual ataupun beli. Karena semua harus memakai tanda itu kan. Yang tidak pakai tidak bisa membeli dan menjual. Nanti saudara bertanya lagi, terus kita kelaparan dong. Nah, itu urusan Tuhan. Kan Tuhan sudah pelihara kita. Kita sudah dibak terbang oleh burung nasar, disingkirkan untuk tidak mengalami apa yang namanya masa antikris itu. Nah, kalau nggak mau mengalami masa antikris itu, maka kita harus menjaga iman kita. Karena kalau iman kita tidak terjaga, kita tidak penuh dengan kuasa Tuhan, Roh Kudus, ya kita tertinggal. Orang yang tertinggal itu, saudara, dia akan berhadapan dengan satu binatang lagi nih, bukan keluar dari bumi, bukan keluar dari laut. Ini binatang yang sangat menyeramkan. Karena apa? Dia bentuknya seperti belalang, tetapi badannya kuda. Gigitnya kayak kalajengking ekornya. Jadi dia gigit orang itu sakit luar biasa, tapi orang itu nggak bisa mati. Dan itu selama 5 bulan. Orang teriak mencari mati, tapi orang tidak bisa mati. Nah, tetapi bagi orang yang mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan, ya, maka dia akan terpelihara.
Kalau kita baca lagi di dalam Efesus pasal 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, mari kita mau menggunakan waktu yang ada. Walaupun saudara mungkin berpikir, yang gak ibadah ke gereja, semua orang kok baik. Memang gak semua orang bisa ibadah gereja hari-hari ini. Justru disinilah letak kita harus bijak, jangan bodoh. Jangan kita kena tipu muslihat iblis. Kenapa? Walaupun kita nggak bisa pergi ibadah, kita ibadah kan hari ini. Kita beribadah. Saudara berkumpul satu dengan yang lain, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan. Itu membuat iman kita kokoh. Membuat kita mengumpulkan harta di surga. Membuat kita tidak membuang waktu sia-sia untuk mencari yang dunia saja. Tetapi kita mencari yang namanya kekekalan. Karena mau gak mau manusia itu pasti akan menemui apa yang namanya kematian. Nah, biarlah di masa pandemi yang membuat kita tidak bebas berkumpul, mengadakan ibadah di keramaian, apalagi KKR. Kalau zaman dulu kan KKR itu untuk membangun rohani. Sepertinya rohani kita tidak terbangun. Tetapi ketahuilah, ibadah pada pagi hari ini namanya juga KKR kan, membangun rohani kita. KKR itu tidak harus selalu berkumpul di lapangan dengan ribuan orang. KKR itu adalah ketika hati seseorang terbuka untuk firman Tuhan. Imannya dibangun. Nah, kalau kita lanjut dari Efesus 5 ayat 16, lanjut ke ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jangan kita tertipu oleh tipu muslihat iblis, oleh nabi palsu dan roh antikris yang sekarang ini sudah bekerja, sehingga kita terlena, keenakan. Semua orang juga gak ibadah, saya gak ibadah. Padahal belum tentu orang gak ibadah. Kalaupun banyak orang yang gak beribadah. Ya kita yang sudah tahu firman. Pagi ini kan firman Tuhan untuk saudara dan saya, untuk kita. Mari kita mau menggunakan waktu yang ada ini. Mari kita mau berusaha supaya kita mengerti kehendak Allah. Sekali lagi, untuk mengerti kehendak Allah hanya ada satu cara, yaitu dengan firman Tuhan. Karena di dalam firman inilah isi hati Tuhan. Bagaimana mungkin kita mau tahu kehendak Tuhan kalau kita nggak pernah mendengar firman Tuhan, nggak pernah berdoa. Nah, saat kita mendengar firman, kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan, apa kemauan Tuhan. Nah, kalau situasi keadaan hari-hari ini adalah peringatan bahwa setan dia sedang menjalankan rencana untuk menyesatkan manusia, apakah kita akan terlena? Apakah kita tidak mau berjaga-jaga? Apakah kita akan termasuk bagian orang yang mau disesatkan? Tentunya tidak. Nah, untuk tidak tersesat kita harus bijak. Untuk bijak kita harus tahu membaca tanda zaman. Untuk tahu membaca tanda zaman, bukan kita tahu cuaca, tapi tahu dari firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini juga sudah tercatat ya tanda-tanda zaman. Nah, kalau kita baca juga di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sekali lagi, roh antikris, nabi palsu, itu bisa saja manusia. Nah, jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajarannya. Kalau tadi kita sudah baca bahwa iblis, setan itu bisa membuat tanda-tanda mujizat. Dia bisa bikin tanda heran. Itu kalau saudara nanti di rumah baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Di sana jelas sekali. Coba kita buka saja ya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Kedatangan si duh pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Catat, tanda-tanda dan mujizat, tapi itu palsu. Iblis itu kan kerjanya
meniru Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Iblis pun juga meniru setan, iblis, nabi palsu. Nah, saudara, ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, iblis dia hari-hari ini sesungguhnya sedang gencar-gencarnya mencari orang yang bisa disesatkan. Kalau kembali kepada kitab Wahyu 13 ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Nah, saudara, pagi hari ini mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita meminta hikmat kepada Tuhan. Hikmat itu datang sekali lagi dari mendengar firman. Karena firman ini satu persatu pasti digenapi. Orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, dia tidak akan mudah disesatkan oleh ilah-ilah zaman seperti itu. Nah, sekali lagi yang mau saya tekankan adalah jangan sampai ya situasi masa corona membuat kita terlena jauh dari Tuhan. Tapi juga jangan membuat kita takut karena mendengar berita yang setiap hari itu menakutkan. Sampai banyak orang nyanyi zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengeran sini sana banyak kabar menggemparkan. Kadang orang menjadi takut dengan kabar-kabar. Contoh, kalau saya baca, ada seorang dari Tangerang pulang ke kampung, kampung halaman saya itu di Sragen, menikah. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal, dia meninggal. Itu kan kabar yang menakutkan. Belum selesai, itu gunung mulai meletus. Memang itu bagian dari tanda-tanda zaman. Jadi kita nggak bisa memungkiri bahwa apa yang terjadi situasi hari ini pun adalah bagian dari tanda-tanda zaman itu tadi. Kan manusia egois kalau saudara baca dalam 1 Timotius 3. Kita digiring untuk jadi egois kan. Salaman kalau dulu dari kecil, dari TK, kalau ketemu orang bilang selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, kasih salam. Sekarang malah nggak boleh. Jangan kita berpikir itu sesuatu yang biasa, karena penyakit. Itu kan tipu muslihat sesungguhnya. Tapi bersyukur, walaupun kita nggak bersentuhan, kita tetap harus tidak egois, ya. Karena itu tanda manusia akhir zaman, egois. Dengan cara, walaupun nggak boleh bersentuhan, ya kita kan kasih salam kayak orang Korea kan, kalau kasih salam membungkuk, ya kan? Kita masih tetap menegur orang. Itu bukti bahwa kita menghormati. Karena akhir zaman kasih manusia akan menjadi tawar. Jangan sampai kita masuk bagian orang yang egois, memberontak, tidak tahu agama. Tapi mari kita mau berjaga dan waspada. Bagi orang kebanyakan kiamat, kedatangan Tuhan itu sesuatu yang menakutkan. Tentu saja. Karena apa? Mereka takut hukuman. Tapi bagi orang percaya, seharusnya kalau kita berita itu, dengar berita Maranatha, Tuhan datang, itu adalah berita sukacita. Kenapa saya katakan itu berita sukacita? Karena kedatangan Tuhan bagi orang percaya, itu kita bisa bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Kita bisa bertemu juga dengan orang-orang yang kita kasih yang mati di dalam Tuhan. Makanya kalau ada orang meninggal, ucapannya apa? Turut berduka cita. Selamat sampai jumpa di rumah Bapa. Nah, karena kita percaya satu saat kita akan berkumpul bersama di rumah Bapa. Tapi bagi antikris, nabi palsu dan pengikutnya, itu kedatangan Tuhan itu adalah
kiamat, itu adalah satu berita yang menakutkan. Kenapa? Karena mereka akan menerima penghukuman. Salah satunya itu tadi, ada binatang Abaddon itu. Itu belum ke neraka, masih di bumi saja. Mereka sudah disiksa. Apalagi ketika di neraka. Neraka itu sebetulnya bukan tempat manusia. Neraka itu tempatnya Lucifer untuk menghukum setan. Tetapi kenapa manusia masuk neraka? Setan gak mau dong masuk sendiri. Dia cari teman. Dia mencari orang yang bisa disesatkan. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan kita harus berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. 1 Tesalonika 5, berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Jadi kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Jangan saudara pikir aman, keadaan terkendali. Gak ada satu orang pun yang tahu kedatangan Tuhan. Firman Tuhan katakan. Tapi ayat yang kalau kita baca yang ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa saya katakan kedatangan Tuhan, kiamat, bagi orang sebagian berita menakutkan, tapi bagi pengikut Kristus itu kabar sukacita. Karena Alkitab jelas mengatakan Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sebabnya kenapa Yesus datang ke dunia, supaya saudara dan saya itu tidak masuk dalam golongan orang yang ditimpa oleh murka, tidak masuk neraka. Roma 5 katakan semua manusia berdosa pasti masuk neraka. Apalagi antikris, setan, Lucifer, dia dengan getol mencari bersama nabi palsu orang-orang yang dapat disesatkan, orang-orang yang bisa menjadi pengikutnya. Tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang yang ditetapkan untuk selamat. Ayat yang ke-11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi saudara, di masa-masa sulit seperti ini, mari kita saling membangun iman kita, saling menasihati, karena kita tidak tahu kapan masanya. Kalau orang yang mati di dalam Tuhan, contoh saya ambil saudara-saudara kita aja di sini yang sudah dipanggil duluan, itu mereka sudah senang, sukacita di surga, ketahuan sampai nafas terakhir mereka milik Kristus. Tapi kita kan nggak tahu dalam perjalanan ketika kita juga menyaksikan nabi palsu, menyaksikan antikris, harus dikasih tanda yang nggak mau akan dibunuh. Nah, kita kuat nggak menghadapi itu? Tapi orang yang berdiri kokoh dalam firman Tuhan tidak takut menghadapi itu semua, karena Tuhan kan berjanji bahwa Dia akan melindungi umatnya. Tuhan akan menyingkirkan kita dari kekejaman kuasa iblis itu. Tetapi bagi orang yang imannya tidak bertumbuh, mereka akan mudah disesatkan. Nah, kembali kepada firman Tuhan, kita akan baca di dalam Wahyu. Kabar baiknya pagi hari ini tadi, bahwa kita tidak perlu takut. Saya tekankan sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 9, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sebabnya kita harus rajin, setia beribadah, bertumbuh di dalam Tuhan, saling menasihati. Seberat apapun masalah penyakit yang kita hadapi, jangan kita mudah putus asa lalu tinggalkan Tuhan. Jangan-jangan pas kita tinggalkan Tuhan, Tuhan datang, kita lagi jauh dari Tuhan. Bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Itulah
seringkali Yesus juga memberi perumpamaan untuk berjaga-jaga. Jangan sampai kita tidak berjaga. Nah, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 14, sebelum saya akhiri firman ini, Wahyu 14 ayat 9. Kenapa antikris nabi palsu takut? Wahyu 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi saudara, yang terbawa oleh nabi palsu, yang terbawa oleh roh antikris, dikatakan dia akan kena cawan murka Allah, yang pasti tempatnya di neraka. Makanya sering kita diingatkan untuk saling menasihati. Seberat apapun masalah, persoalan, penyakit di dunia ini, saudara, Tuhan beri kita kekuatan untuk menanggungnya. Tuhan selalu berjanji beri jalan keluar. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Kan banyak orang nanti sakit gak sembuh-sembuh, dia datang kepada nabi palsu, kepada antikris, dia bisa menyembuhkan. Akan banyak orang tergoda untuk disembuhkan, saudara. Karena memang sedang bekerja luar biasa untuk menjatuhkan banyak anak Tuhan, supaya ada temannya di neraka itu. Nah, kalau kita baca juga Wahyu 14 ayat 10, kita sudah baca ya tadi, mereka akan disiksa dalam api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi Yesus melihat, menyaksikan bagaimana orang-orang yang mau diberi tanda, pengikut iblis, penyembah setan, tukang sihir, itu pasti masuk di sana. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 10, lompat. Di sana dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka. Jadi bukan hanya orang yang disesatkan, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi binatang nabi palsu tempatnya sudah pasti di neraka kekal selama-lamanya. Sebab itu jangan kita tergoda oleh apa yang sedang gencar dilakukan, penyesatan yang dilakukan oleh antikris dan nabi palsu. Lalu kalau kita baca lagi di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, ada orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau kita ingat, setiap kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan, tercatat di surga. Tapi bisa nggak itu dicoret? Bisa. Ya kalau orang tinggalkan Tuhan, murtad, dia tidak lagi menyembah Tuhan, percaya kepada tukang sihir, nabi palsu, namanya dicoret. Walaupun dulu Kristen itu tadi bukan langkah pertama yang menentukan, langkah terakhir. Nah, kalau kita tahu bukan langkah awal yang menentukan langkah terakhir, mari jangan sampai nama kita dicoret dari buku kehidupan. Lanjut, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 7, demikian firman Tuhan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tapi kalau kita menang, kita tidak terbawa oleh roh antikris, nabi palsu, penyesat-penyesat, ya. Iman kita teguh berdiri di dalam iman Injil sepenuh kepada Tuhan Yesus Kristus, itu kita disebut orang yang menang. Ia akan memperoleh semuanya itu. Allah menjadi Allah kita, kita menjadi anaknya.
Lalu ayat yang keempat dari Wahyu 21 ini, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kalau kita tidak terbawa oleh ajaran nabi palsu dan antikris, nama kita tertulis di surga, air mata kita akan dihapuskan. Di sana tidak ada ratap tangis. Inilah yang disebut Yerusalem baru. Kalau saudara baca Wahyu 21 ayat 9. Surga itu nyata. Surga itu pasti. Dan tidak ada satupun orang tiba di sana tanpa darah anak domba, tanpa penebusan Kristus. Jadi intinya, saudara, mari kita mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena kedatangan Tuhan itu tidak akan menjauh, makin mendekat. Orang yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan menerima mahkota kehidupan itu, surga yang kekal. Sebab itu mari kita mau menjadi umat Tuhan yang setia. Itu sebabnya kenapa selalu diingat-ingatkan. Walaupun kita tidak bisa berkumpul dalam rumah ibadah, kita tetap ibadah di rumah kita masing-masing. Supaya iman kita kokoh, supaya kita bertumbuh, supaya kita memiliki hikmat, bijak, menjadi orang bijak di akhir zaman ini. Dan hikmat bijak itu hanya dapat didapat kalau kita mendengar firman, kalau kita membaca firman. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari pemain musik maju ke depan. Kita naikkan satu pujian, zaman sekarang berjagalah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus menerangi hati kami, sehingga kami bisa memahami firman-Mu dari hari ke hari. Terima kasih kalau pagi ini Engkau mengingatkan kami, untuk kami terus berjaga-jaga, supaya kami tidak terlena oleh masalah, oleh situasi yang terjadi hari-hari ini, sehingga kami melupakan Engkau. Kami tidak lagi setia beribadah kepadamu, tapi justru di saat-saat seperti ini, biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu, setia berdoa, mendengar firman-Mu. Karena dengan kami membaca, mendengar firman-Mu, kami akan menjadi orang yang bijak, yang tahu tanda zaman. Terima kasih Bapa, bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi, kami tidak perlu takut dan khawatir. Karena bagi kami, kedatangan Tuhan kali kedua adalah satu kabar sukacita. Karena di mana kami akan bertemu Tuhan Raja di atas segala raja.
Karena bagi orang yang percaya kepada Engkau, tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman. Kami memiliki surga yang kekal. Sebab itu, tolong kami supaya kami tidak tergoda oleh siasat iblis yang hari-hari ini banyak menyesatkan umat Tuhan. Tapi biarlah kami berdiri kokoh di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, GPD Peniel Pondok Mahata yang sudah beribadah pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu remaja, kaum muda, anak sekolah minggu, semuanya Tuhan berkati. Engkau tambah-tambahi iman kami, kesetiaan kami dalam mengandalkan Tuhan. Karena kami tidak dapat hidup hari-hari ini tanpa Tuhan. Uang tidak dapat menjamin keselamatan kami. Harta tidak dapat menjamin keselamatan kami. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa menjamin keselamatan kami, baik di bumi ini maupun di surga nanti. Terima kasih banyak Bapak. Berkati seluruh pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, pekerja, semuanya dengan kekuatan kesehatan. Supaya sepanjang minggu ke depan kami dapat melakukan tugas kami dengan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih banyak. Setiap korban persembahannya di bawah umat-Mu, Tuhan berkati. Ajar kami bukan saja mengembalikan milik-Mu, tetapi berkorban seperti waktu-waktu lalu. Sehingga kami merasakan berkat pemeliharaan Tuhan tetap terjadi dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan, kami teringat buat bangsa negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati presiden kami beserta seluruh aparat pemerintahan yang ada. Menghadapi pilkada bulan Desember, Tuhan juga tolong supaya semua berjalan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga teringat buat saudara-saudara kami yang dalam pemulihan kesehatan, baik itu Saudari Koni bersama anaknya Javier. Tuhan Kau berkati, Kau pulihkan, bilur Yesus menyembuhkan. Kalau juga ada kau dapati yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur Yesus. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani sepanjang hari ini. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat ibadah pagi ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin.